Nama Jessica Wongso belakangan masih ramai diperbincangkan usai film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang. Ia sebagai terpidana kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin, tentu tak sedikit publik yang menyudutkan Jessica Wongso. Bahkan mereka memiliki sudut pandang bahwa Jessica Wongso adalah pembunuh berdarah dingin. Namun ternyata tak sedikit juga dari mereka yang menepis hal tersebut, lantaran mengaku mengenal sosok Jessica Wongso yang sebenarnya. Sebut saja Christian Grich. Ia merupakan salah satu jurnalis TV yang mengikuti perjalanan kasus kopi sianida dan diketahui sempat beberapa kali berinteraksi langsung dengan Jessica Wongso. Maka inilah 5 pengakuan Christian Grich soal sifat asli Jessica Wongso versi Cumi Top 5. Pasca ditetapkannya sebagai terpidana kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin pada 2016 silam, Jessica Wongso tentu langsung mendapatkan cap negatif atau dipandang menjadi sosok yang menakutkan oleh publik. Namun, baru-baru ini seorang jurnalis TV, Christian Grich, secara gamblang mengungkapkan bahwa sifat Jessica Wongso sebenarnya tak semenakutkan itu. Bahkan berbanding terbalik dengan gambaran dari seorang psikolog yang kala itu menyebutkan bahwa Jessica Wongso merupakan orang yang sangat terstruktur. Yang saya yang ngikutin Jessica selama 4 bulan di Polda, yang hanya lewat turun mobil dibawa penyidik keluar masuk dan gak pernah ngomong ke kita gitu ya, ke wartawan. Terus tiba-tiba bisa berinteraksi langsung sama dia, datang ke rutan atau nyapa langsung dia gitu ya, ngobrol sama dia langsung. Ya itu benar gitu ya, bahwa enggak juga ya. Kalau kita kan mungkin saya juga setidaknya pernah lah ketemu sama tersangka kasus pembunuhan lain gitu ya, dan vibe-nya beda gitu ya. Jadi termasuk mungkin kalau dibayangkan di film-film kan matanya tajam gitu ya, dingin gitu ya. Nah, ternyata Jessica nggak seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang di Netflix itu ya, mungkin itu salah satu gitu ya, bahwa itu akhirnya diambil dari 2 jam setengah wawancara saya, diambil tuh ya, bahwa saya nggak merasa bahwa dia seperti yang digambarkan di hasil tes psikologi. Selain menepis karakter Jessica Wongso yang sebenarnya tak seperti gambaran psikologis seorang ahli, Christian Grich juga mengungkapkan bahwa Jessica Wongso merupakan sosok yang sangat manja. Pasalnya, saat ibunda Jessica Wongso tengah membesuk sekaligus membawa makanan ke dalam rutan, Jessica Wongso meminta sang ibunda untuk menyuapi makanan tersebut. Sontak, hal itulah yang membuat Christian Grich menilai jika Jessica Wongso merupakan sosok yang manja. Mamanya bawa makanan gitu ya, bawa makanan ke rutan waktu itu. Dia paling suka kan salmon sama brokoli ya. Sampai Tante Imelda Wongso itu mamanya harus nyuapin kalau dia makan gitu ya. Sampai Tante Imelda Wongso bilangin, lihat nih Fris, nih kalau kalau makan nih memang harus disuapin kayak gini nih. Bagi saya yang seumuran Jas gitu ya, aduh saya aja tuh udah malu. Itu kan umur 28 tahun dong kami waktu itu ya. Karena sama-sama satu seumuran banget nih. Cewek umur 28 tahun masih disuapin sama mamanya, itu kan namanya kayak masih manja banget ya, semanja ini loh kata tante. Christian Grich merupakan salah satu jurnalis TV yang mengikuti perjalanan kasus kopi sianida Jessica Wongso dan Mirna Salihin yang diketahui berkesempatan untuk berinteraksi langsung oleh Jessica Wongso selama berjalannya persidangan hingga penetapan terpidana. Menurut pengakuan Christian Grich, proses hingga akhirnya ia bisa berkomunikasi dengan Jessica Wongso tidaklah sebentar. Butuh waktu yang cukup lama hingga akhirnya ia bisa berkomunikasi dan mengenal Jessica Wongso. Rupanya, hal tersebut lantaran Jessica Wongso sudah tak memiliki kepercayaan lagi kepada awak media.
Nah, saya berinteraksi langsung sama Jessica itu kan gak hanya di ruang sidang ya, karena prosesnya lama gitu ya untuk meyakinkan Bang Otong, meyakinkan keluarganya Jessica, meyakinkan Jessicanya sendiri bahwa boleh ya saya ikut ke dalam rutan gitu ya. Dan saya nggak dalam tugas liputan waktu itu, ya kan kita wartawan tuh ada kode etik ya. Ketika narasumber kita bilang ini nggak boleh naik ya, ini boleh naik, kita juga harus merhatiin itu gitu ya. Jadi saya benar-benar sebagai bagian dari kita ngelobi orang, gimana sih kita ngelobi narasumber untuk mau sama kita. Jadi saya juga ikut gitu ya ke dalam. Dari situlah saya perhatikan apa Jessica, dan disitulah yang saya bilang sampai di kesimpulan yang ditayangin di dokumenter itu ya, bahwa biasa aja gitu ya. Jadi pertama kali saya bisa kesempatan untuk masuk ke rutan ikut sama Bang Oto dan tim pengacara tuh saya juga kayak sungkan juga untuk ngajak ngobrol. Terus ngajak ngobrolnya apa, bahkan saya duduk di sini terus ada satu pengacara diselingi sama satu pengacara dulu, baru sama Jessica gitu. Sama Jessica aja saya hanya senyum dan Jessica juga hanya senyum, karena kita juga nggak tahu mau mulai apa, dan saya memang juga baru pertama kali bisa berada dekat dengan Jessica kayak gitu ya. Tapi lama kelamaan bisa, mungkin di Netflix juga di dokumenter itu juga ditunjukin ya, Jessica bisa ngobrol dan senyum dan ketawa, dan itu kan proses yang lama banget ya, karena dia sendiri udah nggak percaya sama wartawan gitu ya, nggak percaya sama wartawan dan merasa sudah dihakimi sama publik. Jadi biasa aja loh. Jadi makanya saya berani mengatakan itu di dokumenter itu, karena menurut saya kan kita wartawan ya, jadi nggak boleh mengikuti arus publik gitu ya, atau arus ya. Saya nggak mempertanyakan hasil tes psikologi, tapi yang saya alami dan yang saya lihat langsung, Jessica normal ya pada umumnya. Sepantaran saya ngobrol, nggak ada tuh yang kayak tegangan terus kayak aneh gitu ya. Setidaknya ya dalam beberapa waktu kami berinteraksi itu ya biasa aja loh. Sudah ditahan selama 7 tahun sejak ditetapkan sebagai pembunuh Mirna Salihin, tentu tak sedikit warganet yang penasaran hal apakah yang dilakukan Jessica Wongso selama di balik jeruji besi. Dan baru-baru ini viral di media sosial yang menyebutkan bahwa selama di balik jeruji besi, Jessica Wongso kerap melakukan hal positif. Salah satunya ialah berbagi ilmu bahasa Inggris. Seperti diketahui, Jessica Wongso memang dikenal pandai dalam berbahasa Inggris. Hal tersebut pun turut diakui oleh Christian Grage. Dari suratnya Jess ya yang viral saya lihat di media sosial ke salah satu pendukungnya gitu ya, bahwa dia baik-baik saja, dia juga mengajar bahasa Inggris karena memang bahasa Inggrisnya bagus banget ya dia. Makanya saya sempat cerita di beberapa wawancara bahwa sebenarnya dia agak susah juga memahami persidangan, tau nggak? Karena kan persidangan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita orang yang sehari-hari berbahasa Indonesia aja nih kalau dengar apa itu pledoi ya, apa itu barang bukti ya, itu apa keberatan itu ya, gitu-gitu lah. Apalagi dia yang mungkin udah fasih berbahasa Inggris dan harus memahami isi sidang gitu ya. Jadi itu sih. Saya belum pernah liputan secara khusus apa sih kegiatan yang ada di lapas gitu atau di rutan gitu ya. Tapi yang setidaknya ya nih yang seingat saya ketika saya masih bisa masuk ke untuk berkunjung ke tempatnya Jess ya. Jadi misalnya kayak sore mereka ada kegiatan loh. Mereka ada kegiatan misalnya main volley ya. Terus ada ngerjain keterampilan gitu ya. Terus ada di dalam tuh ada tempat pelatihan, ada mereka tetap masih bisa beribadah sesuai dengan agama masing-masing gitu. Jadi sebenarnya ya kan namanya juga lembaga pemasyarakatan ya, sebenarnya mereka mau dimasyarakatkan kembali gitu bagi orang-orang yang udah bersalah secara hukum, mereka mau dimasyarakatkan kembali. Jadi perlu investigasi lain nih lah kalau tahu untuk kegiatan di sana. Meski berada di dalam tahanan, Jessica Wongso disebutkan tidak memiliki perubahan sifat yang signifikan. Jessica Wongso masih dikenal sebagai pribadi yang murah senyum. Selain itu, di tengah masa hukuman yang tengah dijalani, Jessica Wongso pun sudah mulai kembali membuka diri dengan bercengkrama dengan tahanan lainnya. Namun meskipun demikian, rupanya masih banyak yang melihat dengan kacamata yang berbeda arti dari senyuman Jessica Wongso. Terakhir ketemu Jessica itu udah beberapa waktu setelah putusan aja.
beberapa waktu setelah putusan gitu ya, karena perpindahan ke lapas pasti sulit lah, nggak semudah ketika ada di rutan, kan beda tuh rutan sama lapas ya. Jadi itu terakhir kali ketemu dan ya menanyakan bagaimana kondisinya tuh, ya gimana sih kamu kalau di vonis 20 tahun loh, dia umur 28, kita nggak tahu dapat remisi berapa potongan itu, tapi akan 40-an lebih loh baru dia keluar gitu ya, hampir 50. Jadi ini saya mau ajak yang ini nih ya, yang dua-duanya nih ya, yang percaya Jessica salah. Di satu sisi juga kita harus ada empati bahwa wah dia akan keluar umur 48 gitu ya, di saat mungkin orang-orang yang sepantaran kami mengejar karir gitu ya, berkeluarga dan lain-lain. Atau yang apalagi ya misalnya nih orang yang percaya bahwa Jessica tuh nggak salah, mungkin paling sedih lagi tuh, sama seperti waktu di vonis 20 tahun diumumin tuh histeris tuh semua pendukungnya Jessica waktu di 27 Oktober 2016, histeris semua. Makanya kan Bang Otto ada adegan Bang Otto sama pengacaranya yang cewek minta Jessica untuk balik ke arah apa namanya pendukungnya untuk kita tidak tersenyum, yang kemudian ternyata besoknya saya baca ya beberapa banyak yang bilang bahwa loh kok dia divonis 20 tahun masih bisa senyum ya, padahal kan dia mau tersenyum ke para pendukung dia karena mungkin bisa jadi itu kali terakhir mereka bisa lihat dia secara langsung.